Pak Hadi membuka desanya sebelum fajar benar-benar hilang. Di tepi jalan raya yang sering dilalui motor dan angkot, ia menggelar tikar lusuh, menata tumpukan jas hujan plastik dalam beberapa warna, biru pudar, kuning cerah, dan hitam yang sudah sedikit kusam. Di sampingnya, sebuah gerobak kecil penuh gantungan, klip, dan selotip. Alat-alat sederhana yang sudah menemani dagangannya selama bertahun-tahun. Langit masih berat, bau aspal basah dan minyak goreng dari warung di dekatnya bercampur jadi aroma pagi yang biasa. Ia menatap sebatang pohon terembesi di seberang jalan, lalu menata kembali jas-jas itu dengan telaten, seolah merapikan harapan. Murah bu, jas hujan murah tahan 2 musim, hanya 50.000. Suaranya ramah tiap kali seorang pejalan kaki melintas. Tidak semua berhenti. Beberapa memang tunduk dan memilih lewat. Beberapa lagi menoleh lalu menertawakannya. Cemoohan datang seperti hujan yang tak diberi syarat. Ringan, tetapi terus-menerus. Anak sekolah berlarian sambil menunjuk. Lihat, jas hujan KW. Seorang pria berpakaian rapi yang baru saja turun dari mobil mempercepat langkah sambil menatap sinis. Jualan murahan begini di pinggir jalan. Malu-maluin, katanya pada temannya. Suaranya cukup keras supaya terdengar. Pak Hadi mendengar itu semua. Ia tidak pernah melarang cemooh. Kadang ia cuma tersenyum tipis. Kadang menunduk dan terus membersihkan gerobaknya. Senyum tipisnya bukan karena tidak sakit. Ia tahu luka itu ada, tapi cemooh tidak menambah omset. Ia lebih memilih kerja. Kenapa harus jual jas hujan? Orang-orang bertanya. Itu sering, jawabannya sederhana. Karena anaknya butuh seragam sekolah yang tak pernah bisa dibeli kalau hari hujan terus-menerus. Karena istrinya, Siti, pernah sakit demam berkepanjangan ketika bocor atap dan mereka tidak punya uang untuk memperbaikinya. Karena di desanya, hujan berarti pekerjaan terhenti dan uang berhenti masuk. Kecuali bagi mereka yang punya pengetahuan untuk membuat hari hujan jadi kesempatan. Dulu, Pak Hadi pernah bekerja di pabrik. Mesin, peluh, dan jam kerja panjang pernah menjadi hari-harinya. Ketika pabrik itu tutup, ia pulang membawa sedikit pesangon dan banyak pertanyaan. Ia mencoba kerja, serabutan, buruh bangunan, ojek, sampai jualan kecil-kecilan di pasar. Akhirnya, jas hujan plastik itu menjadi pilihan karena mudah dibawa, modal kecil, dan orang butuh. Ketika langit mendung, orang butuh. Katanya pada diri sendiri, kalau aku bisa kasih, kenapa tidak? Di sela-sela hari, ada pembeli yang lain. Sifatnya bukan yang menawar, bukan yang menertawakan. Itu Bu Sari, pemilik warung kopi yang selalu memberi senyum hangat. Atau Mas Budi, satpam kantor yang sering beli 2 sekaligus untuk rekan kerja ketika lembur malam. Mereka tidak hanya membeli, mereka memberi perhatian, kecil sepotong roti, cerita, atau sekadar komentar yang membuat Pak Hadi tahu ia dilihat dengan cara lain. Sore itu, hujan turun deras. Jalan berubah jadi selokan kecil. Banyak yang berlari mencari atap, tapi ada pula yang hanya menunggu dengan payung kecil yang tidak cukup melindungi. Dari gerobak, Pak Hadi menarik beberapa jas hujan untuk dipasang. Seorang anak kecil jatuh terpeleset. Ibunya panik. Pak Hadi segera membuka satu jas hujan kuning dan membungkus anak itu sampai ia berhenti menggigil. Mata ibu itu berkaca-kaca. Terima kasih, Pak, ucapnya sederhana. Tidak lama kemudian, lelaki berpakaian rapi yang tadi menertawakan lewat kembali menghentikan mobilnya. Setelah anaknya hampir basah kuyup, ia menatap Pak Hadi, lalu menatap jas hujan kuning itu yang menutupi anak kecil. Ada bisik-bisik kecil di antara mereka. Lalu lelaki itu pergi tanpa bicara lagi. Sesuatu berubah, meski kecil. Sore menjadi malam. Lampu jalan menyala dan gerobak Pak Hadi mulai kosong
karena jas-jasnya telah berpindah tangan. Sebagian menjadikan orang tetap kering, sebagian menjadi hadiah kecil. Di rumahnya, Siti menunggu dengan panci berisi sayur sop dan sepiring nasi hangat. Anak-anaknya, Rina, 10 tahun, dan Denny, 8 tahun, meraih piring masing-masing sambil menanyakan berapa banyak yang laku hari ini. Cukup untuk 2 piring dan sedikit tabungan, jawab Pak Hadi. Senyum Siti muncul, tipis tetapi tegas. Bagus, jangan lupa simpan untuk kebutuhan sekolah minggu depan. Di malam yang tenang itu, ketika lampu dapur menyisakan bayangan di dinding, Pak Hadi duduk di kursi kayu dan memeriksa jas hujan yang tersisa. Ia menyentuh jahitan, memeriksa kualitas klip, mengingat setiap keluhan pembeli bahwa bahannya cepat sobek, resleting mudah rusak, atau kancing yang lepas setelah sekali pakai. Keluhan itu masuk ke pikirannya seperti benih. Ia ingat sebuah mimpi kecil yang sering muncul saat ia lelah. Jas hujan yang kuat, tidak bocor, model sederhana tapi rapi, bisa dipakai berulang kali. Dalam mimpi itu, jas-jas itu tersusun rapi dalam kotak, diberangkatkan ke kota besar, sampai ke tangan orang-orang yang memakainya saat mendaki gunung atau bertugas di luar negeri. Orang-orang itu mengangguk puas, dan sebuah merek kecil yang dimiliki oleh lelaki dari desa itu tertempel pada setiap jas. Mimpi itu terdengar jauh, tapi mimpi tak akan menjadi jauh jika tiap hari diberi sedikit tindakan. Malam itu Pak Hadi menulis satu hal pada kertas bekas, pelajari bahan, 1 jam setiap minggu. Ia bukan ahli, ia bukan lulusan sekolah tinggi, tetapi ia pernah melihat bagaimana sebuah jahitan kecil bisa menahan hujan lebih baik daripada bahan tebal tanpa teknik. Ia pernah memperbaiki jas bekas, menambah lapisan di bagian bahu agar tidak cepat robek, memberi penguat pada area yang sering tertekan. Ada juga rasa malu yang selalu datang kembali, terutama ketika ingatan tentang cemoohan masih hangat. Malu dikecilkan di depan orang. Malu karena dagangannya disebut murahan, tapi Siti selalu berkata mereka hanya melihat harga, bukan usaha. Kalimat itu kecil, tetapi menjadi pelindung. Selain itu, ada sesuatu lain yang lebih kuat. Keinginan untuk membuktikan bahwa kualitas bisa tumbuh dari ketekunan, bukan balas dendam. Hanya pembuktian sederhana bahwa kerja keras dan perbaikan bisa mengubah pandangan di luar. Hujan kembali bersikap seperti pengamat diam, tapi tetap mengawasi. Pak Hadi menaruh kertas catatan itu ke saku baju kerja lamanya. Ia menatap foto keluarga yang ditempel pada bagian dalam kotak rokok bekas. Foto yang terlihat kusam di tepi. Ia pikir tentang esok hari, menimbang bahan yang berbeda, bertanya pada Bu Sari, apakah ia bisa menahan sedikit modal tambahan untuk membeli kain yang lebih kuat, mengumpulkan jas yang sobek dari pelanggan untuk dipelajari. Ide-ide itu sederhana, berwujud rencana kecil, bukan bakat instan, bukan keberuntungan tiba-tiba. Di pagi yang sama, ketika orang-orang masih menyimpan cemooh mereka, Pak Hadi sudah menyiapkan langkah kecil pertama. Ia mungkin tetap akan didorong oleh tawa mereka, tapi tawa itu bukan lagi penghalang utama. Ia memilih untuk menjadikan setiap ejekan sebagai bahan bakar, bukannya membalas. Ia akan bekerja lebih keras dan lebih cermat. Ini bukan tentang kejayaan yang tiba-tiba. Bab ini tentang seorang penjual jas hujan yang menolak hilang di telan hujan seorang lelaki biasa yang punya mimpi sederhana, yang tak mau menyerah pada kata murahan. Kelak, kata-kata itu akan berbalik, tetapi untuk sekarang, kata itu menjadi pendorong yang lembut, mengajaknya belajar, memperbaiki, dan terus berjualan di pinggir jalan, meski hujan dan cemooh datang silih berganti. Hari-hari berikutnya bagi Pak Hadi tidak berubah banyak di mata orang. Ia masih tampak sama, seorang lelaki kurus dengan topi usang, duduk di tepi jalan dengan gerobak kecil penuh jas hujan plastik.
Orang yang lewat pun masih banyak yang menganggapnya penjual murahan. Tapi di balik itu ada sesuatu yang mulai berbeda. Pikirannya bekerja lebih keras dari sebelumnya. Sejak malam ia menulis catatan kecil di kertas bekas. Pak Hadi mulai memperhatikan hal-hal yang biasanya ia abaikan. Ketika hujan turun dan jas hujan cepat sobek, ia tidak hanya pasrah. Ia memperhatikan bagian mana yang paling cepat rusak. Ketika pembeli mengeluh resleting sering macet, ia menandai hal itu di buku kecilnya. Bahkan ketika anaknya, Dani, tanpa sengaja menarik jas hujan sampai robek, Pak Hadi bukannya marah, tapi malah tersenyum tipis. Nah, jadi tahu di mana kelemahannya. Di sela dagangan, ia mulai bertanya kepada pembeli, "Bu, kalau boleh tahu, jas ini paling sering rusak di bagian mana?" Atau, "Mas, menurut sampean, kalau bahannya lebih tebal, apa mau bayar sedikit lebih mahal?" Tidak semua menjawab ramah. Ada yang malah menggerutu. Tapi beberapa orang jujur dan memberi masukan. Dari situ, Pak Hadi mulai mengerti. Orang tidak keberatan membayar lebih mahal asal kualitas lebih baik. Suatu siang, setelah dagangannya habis, lebih cepat karena hujan deras, Pak Hadi mampir ke warung Busari. Sambil menyeruput kopi hitam, ia bercerita tentang mimpinya. "Bu, kalau saya punya modal, saya pengen coba bikin jas hujan yang lebih bagus. Bukan plastik sekali pakai, tapi kain yang bisa tahan lama. Kayak yang dipakai orang naik motor jauh-jauh itu." Busari menatapnya sambil tersenyum. "Kenapa tidak dicoba, Pak? Semua usaha besar kan mulai dari kecil. Orang-orang kadang cuma lihat harga. Tapi kalau sampean bisa kasih kualitas, nanti mereka sadar sendiri." Kalimat itu sederhana, tapi menyalakan semangat baru. Malamnya, Pak Hadi memberanikan diri mendatangi bengkel jahit milik Pak Darto, seorang penjahit tua yang terkenal sabar. Ia membawa satu jas hujan plastik murah. "Pak Darto, bisa nggak kalau modelnya ini diperbaiki jahitannya? Saya ingin lihat bedanya. Kalau ada lapisan tambahan." Pak Darto awalnya heran. "Hadi, kamu kan dagangnya jas hujan sekali pakai. Buat apa repot-repot?" Pak Hadi tersenyum. "Saya pengen belajar, Pak. Siapa tahu bisa jadi jalan rezeki." Dengan modal nekat, ia membayar sedikit uang untuk mencoba eksperimen kecil itu. Semalaman ia ikut membantu. Belajar melihat pola jahitan, belajar bagaimana kain yang lebih kuat butuh jarum yang berbeda. Meski tangannya sempat lecet terkena jarum, Pak Hadi merasa puas. Ia pulang dengan satu jas hujan baru, lebih berat, lebih tebal, dengan jahitan rapi. Keesokan harinya, ia tidak langsung menjualnya. Ia memakainya sendiri. Ketika hujan deras mengguyur sore, orang-orang yang biasanya menertawakan jas hujan plastik murah, kini menoleh dua kali. "Wah, itu jas hujannya beda. Ya Pak, dari mana belinya?" Pak Hadi hanya tersenyum samar. Sedikit coba-coba. "Mas." Tidak lama, seorang pengendara ojek berhenti dan bertanya serius. "Kalau ada yang seperti itu, saya mau, Pak. Yang plastik gampang robek. Kalau ada yang kuat, meskipun lebih mahal, saya siap beli." Ucapan itu menancap dalam hati Pak Hadi. Ia mulai yakin ada pasar untuk produk yang lebih bagus. Namun masalahnya jelas. Modal. Jas hujan yang lebih tebal butuh bahan kain PVC atau parasut khusus, butuh resleting berkualitas, dan tentu saja butuh tenaga jahit. Uangnya dari jualan sehari-hari jelas tidak cukup. Di rumah, Siti mendengar keluh kesahnya. "Bu, aku pengen maju, tapi modalnya besar. Apa harus pinjam ke bank?" Siti menggeleng pelan. "Kalau pinjam, hati-hati Pak. Kita bukan orang yang biasa berurusan dengan bank. Tapi kalau ini jalan rezeki, pasti ada pintu. Yang penting kita jangan berhenti berusaha." Dukungan itu membuat Pak Hadi mantap. Ia mulai menabung lebih ketat.
Tidak semua uang hasil dagangan ia pakai. Bahkan, ia rela mengurangi makan enak, asal bisa menyisihkan untuk membeli sedikit bahan kain. Perlahan, ia memesan 1-2 meter kain dari toko bahan di kota. Setiap minggu, ia meminta Pak Darto membuat prototipe baru. Hasilnya belum sempurna. Ada yang terlalu berat, ada yang kurang nyaman dipakai, ada juga yang bocor di jahitan. Tapi, setiap kegagalan, ia catat. Setiap kelemahan, ia jadikan pelajaran. Suatu hari, ketika Pak Hadi membawa satu prototipe ke pinggir jalan untuk diteskan, seorang lelaki muda yang tampak seperti mahasiswa memperhatikan. "Pak, jas hujan ini modelnya beda ya? Cocok buat naik gunung nggak?" Pertanyaan itu membuat mata Pak Hadi berbinar. "Bisa dicoba, Mas. Memang saya lagi cari cara biar kuat dipakai hujan-hujanan." Lama, mahasiswa itu membeli satu dengan harga lebih tinggi dari biasanya. Seminggu kemudian, ia kembali sambil tersenyum lebar. "Pak, jas hujan kemarin mantap. Saya dipakai mendaki gunung. Kuat banget. Teman-teman saya malah tanya belinya di mana." Pak Hadi hampir tidak percaya mendengarnya. Rasanya seperti doa yang perlahan dijawab. Bukan lagi sekadar dagangan pinggir jalan, tapi ada kemungkinan besar ia bisa masuk ke dunia yang lebih luas. Malam itu, ia duduk termenung di teras rumah. Hujan turun perlahan, menetes di atap seng. Siti duduk di sampingnya. Anak-anak sudah tidur. "Bu," katanya lirih, "aku merasa dagangan kecil ini bisa jadi besar. Aku ingin coba jadi pemasok. Bukan hanya jual di pinggir jalan, tapi bisa kirim ke toko, bahkan ke luar kota." Siti menatapnya, lalu mengangguk pelan. "Kalau itu mimpimu, ayo kita kejar bersama." Pak Hadi menggenggam tangan istrinya erat-erat. Di dadanya ada semangat baru yang tak bisa dipadamkan oleh ejekan siapapun. Ia tahu jalan di depannya tidak mudah, tapi untuk pertama kali ia melihat kemungkinan nyata bahwa dari jas hujan murahan di pinggir jalan bisa lahir sebuah usaha besar. Dan tanpa ia sadari, langkah kecilnya itu sedang mengantarnya menuju pintu pabrik, pintu yang suatu hari akan mengubah hidupnya selamanya. Pak Hadi mulai menyadari bahwa jualan di pinggir jalan hanya menjadi langkah awal. Ia tetap setia dengan gerobaknya, tapi pikirannya sudah jauh melayang. Bagaimana caranya supaya jas hujan buatannya bisa masuk ke toko-toko besar atau bahkan dikenal di luar kota? Namun, memikirkan itu saja tidak cukup. Dunia usaha yang lebih besar butuh modal, butuh jaringan, butuh keberanian. Dan untuk lelaki sederhana yang hanya lulusan SMP, semua itu terasa seperti mendaki gunung tinggi dengan kaki telanjang. Perjumpaan tak terduga suatu sore, hujan deras mengguyur jalan. Pak Hadi yang sudah biasa tenang saja. Ia menata jas hujan di gerobak, berharap beberapa pengendara motor mampir. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti mendadak di pinggir jalan. Dari dalam, keluar seorang pria parubaya dengan wajah gusar. "Pak, ada jas hujan yang kuat nggak? Anak saya harus segera sampai ke tempat les. Nggak bisa nunggu reda," katanya sambil menunjuk seorang anak SMP yang sudah basah kuyup. Pak Hadi segera mengambil salah satu jas hujan prototipe yang ia jahit bersama Pak Darto. "Coba ini, Pak. Bukan plastik biasa, lebih tahan lama." Pria itu tampak ragu, tapi karena keadaan mendesak, ia langsung membeli tanpa banyak tawar-menawar. Anak SMP itu memakai jas hujan, lalu mereka melanjutkan perjalanan. Beberapa hari kemudian, mobil yang sama berhenti lagi di depan gerobak Pak Hadi. Kali ini, pria itu turun dengan wajah lebih ramah. "Pak, jas hujan kemarin bagus sekali. Anak saya bilang nyaman dipakai. Saya kebetulan punya toko alat outdoor di kota. Apa Bapak bisa menyediakan dalam jumlah lebih banyak?" Kalimat itu membuat dada Pak Hadi berdegup kencang. Ia terdiam sebentar, lalu menjawab dengan suara pelan,
Insya Allah bisa. Pak, jumlah berapa banyak? Kalau bisa 50 dulu untuk percobaan. Kalau bagus, kita lanjut. Bibir Pak Hadi hampir kaku menahan senyum. 50 jas hujan. Jumlah itu jauh di luar bayangannya. Biasanya sehari laku 10 pun sudah syukur. Ujian pertama, modal dan produksi malam itu, Pak Hadi duduk bersama istrinya. Ia menghitung uang tabungan kecil mereka, lalu menghela napas panjang. Bu, tabungan kita nggak cukup. Pesanan ini butuh kain banyak, resleting bagus, benang, dan ongkos jahit. Aku harus cari cara. Siti mengangguk pelan. Kalau memang ini kesempatan besar, kita bisa jual perhiasan kawin itu. Pak, biar sederhana, tapi kalau bisa jadi jalan rezeki, kenapa tidak? Mendengar itu, hati Pak Hadi terasa campur aduk. Ia tahu perhiasan kawin sederhana itu punya nilai emosional besar bagi Siti, tapi istrinya rela melepas demi mimpi suaminya. Dengan berat hati, mereka pun menjual cincin emas kecil itu dengan uang hasil penjualan. Pak Hadi membeli kain parasut berkualitas di pasar kota. Ia juga membeli resleting lebih kokoh. Lalu, ia kembali ke bengkel jahit Pak Darto. Pak, saya butuh bantuan. Kita harus jahit 50 jas hujan dalam 2 minggu. Piace Darto, Milongo. 5 Palu. Hadu Hadi. Ini bukan main-main, tapi ini kesempatan, Pak. Kalau berhasil, saya bisa jadi pemasok tetap. Meski awalnya ragu, Pak Darto akhirnya mengangguk. Baik, kita coba. Tapi kamu harus ikut kerja keras. Jangan cuma nunggu hasil. Dan benar saja, Pak Hadi ikut begadang tiap malam. Tangannya yang kasar, terbiasa mendorong gerobak, kini belajar menahan jarum mematong kain dan memasang resleting. Berkali-kali jari tangannya terluka, tapi ia tak peduli. Baginya, setiap jahitan adalah tiket menuju masa depan baru. Pengiriman pertama 2 minggu kemudian, 50 jas hujan itu akhirnya selesai. Modelnya sederhana, tapi rapi. Warnanya biru tua dan hitam elegan, tidak mencolok seperti plastik murahan. Pak Hadi membungkusnya dengan kardus seadanya, lalu mengantarkan ke toko pria paruh baya itu di kota. Bagus, Pak. Saya suka jahitannya. Kita coba pasarkan di toko dulu. Ya, kalau laku, kita pesan lagi hari-hari berikutnya, penuh dengan penantian. Pak Hadi tetap berjualan di pinggir jalan sambil menunggu kabar. Ia tidak tahu apakah jas hujannya diterima pasar atau tidak. Sampai suatu pagi, telepon warung Busari berdering. Ternyata itu dari pria pemilik toko. Hadi, jas hujanmu laku keras. Banyak mahasiswa dan tukang ojek yang suka. Minggu depan, saya pesan 100 lagi. Pak Hadi hampir menjatuhkan gelas kopi yang baru diseduh Busari. 100 jas hujan, angka itu terdengar seperti mimpi. Bisikan kecil yang menguatkan malamnya. Pak Hadi pulang dengan langkah ringan. Ia duduk di samping Siti dan berkata dengan mata berbinar, Bu, 100 jas hujan. Mereka minta 100 lagi. Siti tersenyum meski matanya berkaca-kaca. Alhamdulillah, Pak. Berarti usaha kita tidak sia-sia. Tapi ingat, ini baru permulaan. Jangan sombong. Jangan lengah. Pak Hadi mengangguk dalam-dalam. Ia sadar benar, jalan yang baru ia masuki ini tidak akan mudah. Pasti akan ada persaingan, akan ada tantangan lebih besar. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa mimpi yang dulu hanya ditulis di kertas bekas, kini mulai menjelma nyata. Di luar, hujan turun lagi. Suara rintiknya seperti musik yang mengiringi hatinya. Dulu, hujan hanya berarti dagangan plastik murahan dan ejekan orang. Kini, hujan justru menjadi saksi awal perjalanan baru. Pak Hadi tidak tahu kemana langkah ini akan membawanya. Tapi ia yakin satu hal. Selagi ia bekerja keras, doa istrinya menyertai dan anak-anaknya menjadi alasan, maka tak ada ejekan yang bisa menghentikannya. Ini bukan hanya tentang pesanan,
100 jas hujan. Bab ini adalah tentang seorang lelaki sederhana yang berani mengetuk pintu lebih besar. Dan pintu itu ternyata terbuka. Semakin hari, usaha kecil Pak Hadi mulai terlihat nyata. Bukan lagi sekadar gerobak di pinggir jalan, tetapi sudah ada pesanan rutin dari toko-toko kecil di kota. Meski produksinya masih sederhana, nama jas hujan Pak Hadi Pelen-Pelen mulai dikenal di kampungnya. Kabar itu cepat menyebar. Orang-orang yang dulu hanya melihatnya duduk di pinggir jalan dengan jas hujan murahan, kini mulai berbisik-bisik. Ada yang kagum, tapi ada juga yang mencibir. Seakan tidak rela melihat tetangga yang dulu diremehkan, kini mulai naik. Paling sebentar lagi juga bangkrut. Mana bisa orang kampung bikin usaha besar, kata seorang bapak di warung. Betul, dia kan cuma jualan di pinggir jalan, bukan lulusan sekolah tinggi. Apa bisa bersaing, sahut yang lain. Pak Hadi mendengar bisikan itu dari mulut ke mulut. Ia hanya tersenyum, meski hatinya sedikit perih. Ia tahu iri hati adalah bagian dari perjalanan. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin berhembus. Pesaing baru suatu pagi, ketika Pak Hadi hendak mengantar pesanan ke toko di kota, ia melihat pemandangan yang membuat langkahnya terhenti. Di pinggir jalan yang sama, tempat ia biasa berjualan, kini ada seorang lelaki lain dengan gerobak baru, menjual jas hujan serupa. Bahkan di gerobak itu tertulis spanduk besar, jas hujan tahan lama, lebih murah dari yang lain. Pak Hadi mendekat, pura-pura jadi pembeli. Lelaki itu, yang ternyata bernama Roni, menyapa dengan ramah tapi sinis. Cari jas hujan, Pak? Punya saya kualitas bagus, harga setengah lebih murah dari punya orang lain. Pak Hadi menelan ludah. Ia tahu maksud sindiran itu ditujukan padanya. Tak lama kemudian, beberapa pembeli yang biasanya mampir ke gerobak Pak Hadi justru menghampiri gerobak baru itu. Tentu saja, siapa yang tidak tergoda harga lebih murah? Hari itu, Pak Hadi pulang dengan hati berat. Dari 10 jas hujan yang ia bawa, hanya laku 2. Siti melihat wajah suaminya muram. Kenapa, Pak? Pak, tanyanya pelan. Pak Hadi menghela napas. Sekarang ada pesaing baru. Dia jual jas hujan mirip dengan harga lebih murah. Banyak pembeli beralih. Siti menatap suaminya dengan tenang. Pak, jangan putus asa. Kalau memang kualitas jas hujan kita lebih baik, orang akan sadar. Murah tidak selalu berarti bagus. Kita harus tetap jujur dengan produk kita. Godaan menyerah beberapa hari berikutnya. Keadaan tidak banyak berubah. Gerobak Roni semakin ramai, sementara dagangan Pak Hadi menurun. Bahkan ada pelanggan tetapnya yang berkata, "Maaf ya Pak Hadi, anak saya lebih suka beli di sana, soalnya lebih murah." Pak Hadi sempat goyah. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah benar aku terlalu muluk? Harusnya aku tetap jual plastik murahan saja. Harusnya aku tidak bermimpi terlalu tinggi. Namun setiap kali ia hampir menyerah, ia melihat Anoko Nania belajar di meja kecil dengan penuh semangat. Ia teringat pesan istrinya, kalau ini jalan rezeki, pasti ada pintu. Jangan berhenti berusaha. Maka malam itu, Pak Hadi mengambil keputusan. Ia tidak akan menurunkan kualitas hanya demi bersaing harga. Sebalik, ia akan mencari cara untuk membuat jas hujannya lebih dikenal. Langkah berani. Merek sendiri Pak. Hadi kembali mendatangi Pak Darto di bengkel. Pak, saya punya ide. Bagaimana kalau setiap jas hujan kita kasih label? Nama kecil saja. Biar orang tahu ini buatan siapa. Pak Darto terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ide bagus Hadi. Nama apa yang mau kamu pakai? Pak Hadi berpikir lama. Akhirnya ia tersenyum. Kita pakai nama Hujan Abadi. Karena meski hujan datang terus-menerus, jas hujan ini akan tetap melindungi. Mulailah mereka membuat label sederhana dari kain perca dengan tulisan tangan.
Tidak mewah, tapi cukup untuk membedakan. Setiap jas hujan yang keluar dari bengkel itu kini punya tanda kecil, hujan abadi. Di awal, pembeli tidak begitu peduli, tapi lambat laun, orang mulai memperhatikan. Oh, ini jas hujan-hujan abadi ya? Katanya kuat, bisa tahan lama. Saat orang iri menunjukkan wajah asli kesuksesan kecil itu membuat Roni, pesaingnya, gerah. Suatu hari, ia mendatangi gerobak Pak Hadi dengan wajah penuh tantangan. Pak Hadi, saya dengar sampean sudah kasih merek sendiri ya. Hati-hati, kalau sudah main merek, persaingan makin keras. Jangan sampai jatuh nanti. Nada suaranya jelas meremehkan. Pak Hadi menatapnya dengan tenang. Rezeki sudah ada yang ngatur. Mas, saya hanya berusaha sebaik mungkin. Roni mendengus dan pergi begitu saja. Namun, sejak saat itu, kabar miring mulai beredar. Ada yang bilang, jas hujan-hujan abadi sebenarnya kualitasnya sama saja dengan plastik biasa. Ada pula yang menuduh Pak Hadi menjual mahal hanya karena ada label. Awalnya, gosip itu membuat dagangan kembali menurun. Tapi perlahan, pembeli yang sudah mencoba jas hujan-hujan abadi mulai memberi kesaksian positif. Jas hujan Pak Hadi benar-benar beda. Saya sudah pakai sebulan, masih kuat. Betul, saya malah dipinjam teman karena awet. Bagus, ini kabar dari mulut ke mulut jauh lebih kuat daripada gosip. Nama hujan abadi makin dikenal. Bukan hanya di kampung, tapi juga sampai kota kecil sebelah. Kilas balik yang menguatkan suatu malam ketika duduk di teras. Pak Hadi merenung. Ia teringat masa-masa dulu saat orang menertawakannya karena berjualan jas hujan murahan di pinggir jalan. Ejekan itu dulu membuatnya nyaris berhenti. Tapi kini, ia justru berada di jalan yang sama sekali berbeda. Ia tersenyum kecil sambil berkata pada dirinya sendiri, kalau saja waktu itu aku menyerah, mungkin sekarang aku masih duduk di pinggir jalan menunggu belas kasihan hujan. Siti yang duduk di sampingnya menepuk pundaknya. Pak, kita sudah melewati banyak hal. Pesaing boleh datang, gosip boleh beredar, tapi kalau kita tetap jujur dan tekun, Allah pasti bukakan jalan. Pak Hadi mengangguk mantap. Malam itu, ia tidak lagi merasa gentar pada persaingan. Ia tahu, jalan menuju sukses memang penuh angin iri. Tapi bukankah kapal baru bisa sampai ke tujuan justru karena mampu melawan angin? Ini bukan tentang kemenangan besar. Bab ini tentang ujian. Bagaimana Pak Hadi belajar bertahan ketika angin iri mulai bertiup kencang, ketika pesaing mencoba menjatuhkan, ketika gosip hampir menggoyahkan. Namun, dari semua itu, ia menemukan kekuatan baru, keberanian untuk tetap berdiri tegak dengan mereknya sendiri. Pagi itu, suasana rumah Pak Hadi berbeda. Biasanya ia berangkat membawa gerobak dan beberapa jas hujan untuk dijajakan di pinggir jalan. Tapi kali ini, ia bersiap-siap dengan pakaian rapi seadanya. Kemeja polos, celana kain, dan sepatu butut yang masih ia semir hingga mengkilap. Di tangannya ada satu kardus besar berisi jas hujan dengan label hujan abadi. Tujuannya bukan sekadar menjual eceran, melainkan mengantarkan pesanan ke sebuah toko outdoor di kota tetangga. Jumlahnya lumayan besar, 150 potong. Bogi Pak Hadi, angka itu terasa luar biasa. Siti tersenyum sambil merapikan kerah suaminya. Pak, ingat, jangan minder meskipun toko mereka besar. Bawa diri apa adanya. Tunjukkan kejujuran kita. Pak Hadi mengangguk, meski jantungnya berdebar. Doakan saja, Bu. Semoga mereka puas dengan kualitas kita. Pertemuan dengan pemilik toko besar sesampainya di kota tetangga. Pak Hadi berdiri kikuk di depan sebuah toko besar dengan papan nama mencolok. Outdoor Nusantara. Toko itu ramai oleh mahasiswa, pendaki gunung, dan pekerja lapangan yang membeli perlengkapan. Pak Hadi melangkah masuk, membawa kardus
dengan punggungnya yang mulai pegal. Seorang karyawan menyambut, lalu memanggil pemilik toko, seorang pria berkacamata bernama Pak Surya. "Bapak ini yang punya jas hujan-hujan abadi?" tanya Pak Surya sambil meneliti kardus. Pak Hadi mengangguk sopan. "Iya Pak, ini ada pesanan 150. Semua sudah dijahit rapi." Pak Surya membuka satu jas hujan, memeriksa jahitan, resleting, dan bahan. Wajahnya serius, tak menunjukkan ekspresi. Detik-detik itu terasa seperti ujian besar bagi Pak Hadi. Akhirnya, Pak Surya tersenyum tipis. "Bagus, kualitasnya cukup baik untuk harga segini. Saya akan coba pasarkan di sini. Kalau laku, saya pesan lagi. Tapi jumlahnya bisa 2 kali lipat." Pak Hadi hampir tidak percaya dengan telinganya. 2 kali lipat, berarti 300 jas hujan. Ia menunduk dalam-dalam, mengucap syukur. "Terima kasih Pak, saya akan berusaha lebih baik lagi." Rasa bangga dan ujian baru sepulang dari kota. Pak Hadi menceritakan kabar itu kepada istrinya. Siti menatap suaminya dengan mata berbinar. "Alhamdulillah, Pak, siapa sangka jas hujan yang dulu orang anggap murahan, kini masuk ke toko besar." Namun di balik rasa bangga itu, muncul beban baru. Pesanan yang semakin banyak, berarti kerja semakin berat. Bengkel jahit Pak Darto sudah kewalahan. 2 orang penjahit tambahan dipanggil, tapi tetap saja tidak cukup. Pak Hadi mulai berpikir untuk membuka bengkel jahit sendiri. Malam-malam ia tidak bisa tidur, hanya memikirkan bagaimana caranya aku bisa memenuhi pesanan besar tanpa mengorbankan kualitas. Ujian keserakahan ketika usaha mulai berkembang, godaan lain muncul. Suatu hari, seorang lelaki asing datang menemui Pak Hadi di warung Busari. Lelaki itu berpakaian necis, membawa mobil mewah, dan memperkenalkan diri sebagai perantara bisnis. "Pak Hadi, saya dengar jas hujan-hujan abadi sedang laku. Bagaimana kalau saya beli lisensinya saja? Bapak tinggal terima uang. Kami yang urus produksi besar-besaran. Bapak tidak perlu repot." Pak Hadi terdiam. Tawaran itu terdengar menggiurkan. Ia bisa mendapat uang dalam jumlah besar seketika, tanpa harus bekerja keras lagi. Namun sebelum ia menjawab, ia teringat perjuangan panjang. Mulai dari dihina karena jualan murahan, luka di tangan karena belajar menjahit, sampai cincin kawin istrinya yang harus dijual untuk modal. Semua itu bukan sekadar bisnis. Itu perjalanan hidupnya dengan tenong. Pak Hadi berkata, "Terima kasih atas tawarannya, tapi hujan abadi ini bukan sekadar barang dagangan. Ini mimpi keluarga saya. Saya ingin tetap merawatnya dengan tangan sendiri." Lelaki itu tampak kecewa, lalu pergi. Beberapa orang yang mendengar keputusan Pak Hadi menganggapnya bodoh. Kesempatan emas ditolak. Kalau saya sudah pasti langsung kaya mendadak. Tapi Pak Hadi hanya tersenyum. Ia percaya rezeki yang halal dan berkah tidak selalu datang dalam bentuk instan. Dukungan dari orang-orang kecil meski jalan terasa berat. Pak Hadi tidak pernah benar-benar sendiri. Busari terus mendukungnya, bahkan sesekali memberi pinjaman kecil untuk membeli bahan. Mas Budi, satpam kantor, masih setia membeli jas hujan dan mempromosikan ke rekan-rekan kerjanya. Yang paling mengharukan, beberapa tukang ojek yang dulu sering membeli jas hujan murah, kini justru menjadi pelanggan setia hujan abadi. "Pak, jas hujan sampean memang lebih mahal, tapi awet, jadi malah hemat buat kami." Dari mulut ke mulut, nama hujan abadi makin meluas. Tidak hanya di toko-toko kota, tapi juga sampai ke forum komunitas pendaki gunung di media sosial. Mahasiswa yang pernah membeli di toko bercerita di internet, ada jas hujan lokal, kualitasnya mantap. Nama hujan abadi lebih awet dari produk impor. Pak Hadi yang gaptek hanya bisa mendengar cerita itu dari anak-anak muda di sekitar rumah. Ia tersenyum polos. "Wah, berarti sekarang daganganku ada di internet ya?" Menatap masa depan malam itu,
Di teras rumah yang sederhana, Pak Hadi duduk bersama Siti. Hujan turun deras, menetes di atap seng. Tapi kali ini bunyinya tidak lagi terdengar muram. "Bu," kata Pak Hadi perlahan, "aku tidak pernah menyangka semua ini. Dari gerobak pinggir jalan, sekarang sampai keluar kota. Tapi aku tahu, jalan ini masih panjang. Akan ada rintangan baru, akan ada orang yang tidak suka. Tapi aku tidak akan mundur." Siti menggenggam tangan suaminya erat-erat. "Aku selalu percaya, Pak. Asal kita tetap jujur, tidak serakah, dan selalu ingat siapa yang memberi rezeki, hujan abadi akan terus tumbuh." Pak Hadi menatap jauh ke depan, menembus derasnya hujan malam. Ia tidak tahu apa yang menunggu di babak berikutnya. Tapi ia yakin satu hal, perjalanan baru saja dimulai. Ini bukan tentang kekayaan instan. Bab ini tentang langkah berani, melangkah keluar kota, menolak godaan untuk menjual mimpi dengan mudah, dan memilih untuk terus berjuang dengan cara yang jujur. Pak Hadi tidak pernah membayangkan nama hujan abadi yang dulu hanya berupa coretan di kertas bekas, kini mulai terdengar di banyak kota. Semua berawal dari satu toko outdoor, lalu menyebar ke toko-toko lain, hingga akhirnya masuk ke telinga distributor besar di Jakarta. Awalnya, ia hanya menerima kabar dari mulut ke mulut. Tapi suatu hari, sebuah telepon masuk ke warung Bu Sari. Suara di seberang terdengar resmi. "Selamat pagi. Apakah saya bicara dengan pemilik hujan abadi? Kami dari PT Sinar Alam, distributor perlengkapan outdoor. Kami tertarik dengan produk Bapak. Apakah Bapak bisa menyediakan 5.000 jas hujan dalam waktu 3 bulan? Pak Hadi terdiam. 5.000, angka itu terasa seperti mimpi. Belum pernah ia membayangkan produksi sebanyak itu. Tangannya gemetar, dan suara lirihnya hanya mampu berkata, "Insya Allah, saya usahakan." Ketika produksi jadi masalah besar setelah telepon itu, rumah sederhana Pak Hadi berubah jadi pusat rapat darurat. Siti, Pak Darto, dan beberapa penjahit yang baru direkrut berkumpul. 5.000 jas hujan dalam 3 bulan. Kata Pak Hadi dengan wajah serius. "Kalau kita tidak bisa penuhi, kesempatan ini hilang. Tapi kalau kita bisa, hujan abadi akan naik kelas." Pak Darto menggaruk kepala. "Hadi, bengkel kecilku jelas tidak sanggup. Kita butuh lebih banyak mesin jahit, lebih banyak pekerja, dan tempat yang lebih luas." Masalah demi masalah bermunculan. Modal untuk beli kain, parasut dalam jumlah besar, tempat untuk menyimpan bahan dan stok, sistem distribusi agar barang bisa dikirim tepat waktu. Semua terasa seperti beban berat. Tapi Pak Hadi tidak menyerah. Ia mulai mengetuk pintu-pintu tetangga, mengajak ibu-ibu rumah tangga yang bisa menjahit untuk ikut bergabung. Ia membeli beberapa mesin jahit bekas dari pasar loak. Garasi rumahnya disulap jadi bengkel mini. Bahkan ruang tamu mereka penuh gulungan kain. Malam-malam panjang kembali ia jalani. Tangannya kembali lecet. Matanya sering merah karena kurang tidur. Tapi semangatnya lebih besar dari rasa lelah. Masalah legalitas dan pajak. Ketika produksi mulai berjalan, muncul masalah baru. Surat izin usaha dan pajak. Distributor besar tidak mau bekerja sama dengan usaha yang belum punya izin resmi. Suatu pagi, seorang pegawai dari dinas koperasi datang ke rumah Pak Hadi. "Pak, usaha Bapak sudah besar. Kalau mau kerja sama skala nasional, Bapak harus punya izin usaha, NPWP, dan merek dagang yang terdaftar." Pak Hadi bingung. Selama ini, ia hanya pedagang kecil, tidak pernah berurusan dengan birokrasi. Mendengar kata pajak saja sudah membuatnya pusing. Malam itu, ia hampir putus asa. "Bu, kenapa harus rumit ini? Saya ini cuma orang kampung. Apa mungkin bisa bersaing dengan perusahaan besar yang punya semua kelengkapan?" Siti menatap suaminya dengan tegas. "Pak, jangan mundur hanya karena takut sama kertas-kertas itu. Kalau selama ini kita bisa melewati hujan dan ejekan, masa kalah sama urusan izin?
Kita belajar pelan-pelan. Banyak orang yang mau membantu kalau kita jujur. Ucapan itu menyalakan kembali semangat Pak Hadi. Ia pergi ke dinas koperasi, mengurus izin usaha, mendaftarkan merek hujan abadi, dan belajar soal pajak meski harus bolak-balik kantor pemerintah dengan wajah bingung, persaingan dengan perusahaan besar. Sementara itu, kabar bahwa hujan abadi mulai masuk ke pasar nasional ternyata membuat beberapa perusahaan besar resah. Mereka yang selama ini memonopoli jas hujan impor merasa terancam. Suatu sore, seorang pria dengan jas rapi datang menemui Pak Hadi. "Pak Hadi, kami dari perusahaan besar. Kami tahu usaha Bapak berkembang pesat. Tapi ingat, bisnis ini keras. Kalau Bapak tidak mau repot, lebih baik gabung saja dengan kami. Kami beli merek hujan abadi dengan harga tinggi. Tawaran itu sama seperti sebelumnya, hanya kali ini lebih besar dan lebih serius." Tapi jawaban Pak Hadi tetap sama. "Maaf Pak, hujan abadi bukan hanya dagangan. Ini perjuangan hidup saya. Saya ingin tetap mengembangkannya dengan cara saya sendiri." Pria itu tersenyum tipis, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, jangan salahkan kami kalau nanti usaha Bapak sulit berkembang." Kalimat itu terdengar seperti ancaman. Dan benar saja, beberapa minggu kemudian, jas hujan tiruan dengan merek mirip hujan abadi mulai beredar di pasaran. Harganya lebih murah, desainnya mirip, meski kualitasnya rendah. Banyak pembeli yang tertipu. Pak Hadi hampir tak kuasa menahan marah. Tapi Siti menenangkannya. "Biarkan saja Pak, orang bisa meniru nama, tapi tidak bisa meniru kejujuran. Lambat laun, pembeli akan tahu mana yang asli, mana yang palsu." Dukungan tak terduga di tengah kesulitan itu. Dukungan datang dari tempat yang tidak diduga. Seorang mahasiswa yang dulu pernah membeli jas hujan abadi, membuat ulasan panjang di media sosial, membandingkan produk asli dengan tiruan. Yang asli lebih awet, resletingnya kuat, jahitannya rapi. Jangan tertipu dengan harga murah. Postingan itu viral. Ratusan orang berkomentar. Banyak yang penasaran dan ingin membeli langsung ke Pak Hadi. Bahkan ada komunitas pendaki gunung yang secara sukarela mempromosikan hujan abadi sebagai produk lokal berkualitas. Pesanan pun membanjir. Distributor besar semakin yakin bekerja sama dengan Pak Hadi menatap nasional hari itu. Di sebuah gudang kecil yang baru disewa, Pak Hadi berdiri di depan puluhan pekerja. Semua sibuk menjahit memetong kain, memasang resleting. Kardus-kardus besar berisi jas hujan siap dikirim ke berbagai kota. Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan. Pak Hadi berdiri dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat dirinya yang dulu duduk di pinggir jalan, dihina karena menjual jas hujan murahan. Kini, dari tempat yang sama, ia berhasil membawa mereknya menembus pasar nasional. "Terima kasih, ya Allah," bisiknya pelan. "Dulu aku sering dicemooh, tapi hari ini engkau buktikan, kerja keras dan kesabaran tidak pernah sial-sial." Siti mendekat, menggenggam tangan suaminya. "Pak, ini baru awal. Kita harus siap menghadapi ujian yang lebih besar. Jangan sampai lupa diri." Pak Hadi mengangguk. Tahu, benar. Perjalanan masih panjang, tapi satu hal pasti, hujan abadi kini bukan lagi sekadar merek kecil. Ia sudah menjadi simbol perjuangan. Dari pinggir jalan hingga panggung nasional. Ini bukan tentang kemenangan akhir, tapi tentang loncatan besar. Bagaimana usaha kecil bisa naik kelas, menghadapi masalah legalitas, ditiru pesaing besar, namun tetap bertahan dengan kejujuran. Pagi itu, udara kota terasa segar setelah hujan deras semalam. Di sebuah gedung pameran besar di Jakarta, ribuan orang memadati acara pameran perlengkapan outdoor nasional. Stan-stan megah berdiri berjejer. Ada yang menjual tenda canggih, sepatu gunung impor, hingga jaket tahan badai dengan harga selangit. Di salah satu sudut pameran,
Ada sebuah stan sederhana dengan spanduk bertuliskan, "Hujan abadi, jas hujan lokal berkualitas." Meja kayu dilapisi kain biru, di atasnya tertata jas hujan berbagai warna, hijau, merah, biru tua, dan oranye, tipolik, me. Berdirilah Pak Hadi dan Siti. Mereka masih tampak canggung dengan suasana gemerlap itu, tapi di mata mereka ada cahaya percaya diri yang tak pernah padam. Orang-orang yang dulu menghina ketika pengunjung mulai berdatangan. Pak Hadi kaget melihat wajah-wajah yang tidak asing. Pertama, ada Roni, teman lama yang dulu sering mengejeknya. "Dasar Hadi, tukang jual barang murahan," begitu ucapnya bertahun-tahun lalu. Kini, Roni datang dengan jas hujan lusuh di tangannya. "Pak Hadi, maksud saya, Bos Hadi," katanya canggung. "Saya mau beli jas hujan-hujan abadi. Punya yang ukuran XL, yang ini sudah sobek-sobek, padahal baru beli sebulan." Pak Hadi tersenyum, meski hatinya teringat semua ejekan dulu. Ia mengambil satu jas hujan tebal, menyerahkan dengan tangan mantap. "Ini Roni, semoga lebih awet. Jas hujan ini bergaransi setahun. Kalau rusak, bisa tukar." Roni menunduk malu, sementara Siti hanya tersenyum tipis. Tak lama, muncul wajah lain. Bu Ratna, ibu rumah tangga, yang dulu suka berkomentar pedas di pasar. "Halah, jualan jas hujan, kok kayak jualan emas saja?" Kini ia datang dengan anaknya, seorang mahasiswa pecinta alam. "Pak Hadi," ucapnya dengan suara kecil, "anak saya mau ikut ekspedisi gunung. Katanya jas hujan-hujan abadi bagus sekali. Ada yang tahan dingin?" Pak Hadi menjawab ramah, "Ada, Bu. Ini model terbaru, lebih hangat dan ringan." Ia bahkan memberikan diskon kecil. Bu Ratna tampak salah tingkah. Semua orang yang dulu meremehkannya, kini justru datang sebagai pembeli. Bahkan rela membayar lebih mahal demi kualitas yang dulu mereka anggap remeh. Puncak pengakuan siang itu, seorang panitia pameran mengumumkan hasil penilaian juri. Produk lokal terbaik tahun ini, dengan inovasi sederhana namun berkualitas tinggi, jatuh kepada Hujan Abadi karya Pak Hadi. Dari Jawa Tengah, ruang pameran bergemuruh tepuk tangan. Pak Hadi melangkah ke panggung dengan langkah gemetar. Lampu sorot menyorot wajahnya yang sederhana. Keriputnya semakin jelas, tapi matanya berbinar penuh haru. Di podium, ia berbicara dengan suara bergetar, namun tegas. "Saya hanyalah seorang penjual jas hujan di pinggir jalan. Dulu saya sering diejek, dianggap menjual barang murahan. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan untuk membalas, melainkan untuk bersyukur bahwa kerja keras, kesabaran, dan kejujuran tidak pernah sia-sia." Hening sejenak, lalu tepuk tangan kembali membahana. Banyak orang yang terharu, bahkan ada yang menitikan air mata. Kehidupan baru, hati yang sama beberapa bulan setelah pameran. Hujan Abadi semakin dikenal. Produksinya sudah masuk ke berbagai toko besar di seluruh Indonesia. Bahkan ada tawaran ekspor ke Malaysia dan Filipina. Namun di balik kesuksesan itu, kehidupan keluarga Pak Hadi tetap sederhana. Rumah mereka memang direnovasi sedikit lebih layak, tapi ia menolak membeli barang-barang mewah. Gerobak tuanya masih dipajang di depan rumah sebagai pengingat asal-usul perjuangan. Suatu sore, ia duduk di beranda rumah sambil menatap hujan deras yang turun. Dulu, hujan berarti ujian dan ejekan. Kini, hujan berarti berkah yang menghantarkan namanya ke seluruh negeri. Siti duduk di sampingnya, tersenyum. "Pak, apa Bapak masih ingat? Dulu kita pernah menjual cincin kawin demi membeli kain parasut. Lihat sekarang, semua pengorbanan itu terbayar." Pak Hadi menghela napas panjang, lalu tersenyum damai. "Aku ingat, Bu, dan aku tak akan pernah melupakan itu. Semua ini bukan karena aku, tapi karena doa, kesabaran, dan pertolongan Tuhan."
Akhir yang membalik dunia malam itu, telepon genggam Pak Hadi berdering. Ternyata pesan dari seorang pejabat Kementerian Perdagangan. Pak Hadi, kami ingin mengundang Anda sebagai pembicara di acara inspirasi Wirausaha Nasional. Banyak pengusaha muda ingin belajar dari kisah perjuangan Bapak. Pak Hadi menatap layar ponsel dengan mata berkaca-kaca. Dulu, ia hanya seorang penjual kecil yang dihina. Kini, ia diminta menjadi inspirasi bagi ribuan orang. Dunia benar-benar berbalik. Ia menutup matanya sejenak, mendengar suara hujan di luar. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Ya Allah, dulu aku sering dipandang rendah. Kini Engkau angkat derajatku dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Terima kasih." Kisah Pak Hadi bukan sekadar cerita tentang jas hujan. Ini adalah kisah tentang keyakinan, kesabaran dan keberanian untuk tetap teguh meski dunia meremehkan. Hujan yang dulu membuatnya dipandang rendah, kini justru menjadi saksi kejayaan hujan abadi.